Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu siapa pertolongan itu yang dapat beri. Siapa dia sumber itu. Siapa dia yang kasih itu. Yesus sumber keselamatan. Tuhan itu sendiri. Allah sangat peduli bagi saya dan saudara. Betapa dia karena peduli sehingga dia telah memberikan, menganugerahkan putra tunggalnya satu-satunya, Yesus Kristus, untuk menderita sengsara mati bagi saya dan saudara. Itulah kepedulian Allah bagi saya dan saudara, yang tidak bisa dibayar, yang tidak bisa ditebus oleh kita semua, oleh dunia ini, karena Dia Allah yang sangat peduli. Haleluya. Kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Ya Tuhan, betapa luar biasanya Engkau sangat peduli bagi kami sebagai umat manusia. Engkau sangat peduli sebagai orang-orang percaya. Engkau peduli Tuhan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Engkau rela mati bagi kami di atas kayu salib. Itulah kepedulian kasih-Mu kepada dunia. Terima kasih, haleluya. Malam hari ini Bapa, kami akan belajar firman Allah seputar tentang Allah peduli bagi kehidupan kami dalam nama Yesus. Dan untuk itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah mencurahkan Roh-Mu dengan tidak terbatas. Roh Kudus akan bekerja baik yang di tempat ini, bahkan yang mengikuti acara ini merasakan kekuatan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Hadirat Allah boleh terjadi bagi semua. Merasakan itu. Allah peduli, Allah sangat peduli dalam nama Yesus. Bagi hamba-Mu Tuhan sebagai alat yang luar biasa, bukan karena hamba luar biasa, tetapi Engkau yang luar biasa Tuhan. Roh-Mu yang besar, ajaib, yang sedang bekerja bagi setiap umat Tuhan, bagi yang percaya dia mendapat tawatan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Allah berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hebat ya, Allah begitu peduli bagi saya dan saudara, sehingga contoh kalau Dia tidak peduli, Dia tidak akan kasih turun anaknya. Dia sendiri yang telah menjadi manusia, Dia turun serendah-rendahnya untuk supaya apa? Mempedulikan saya dan saudara, mempedulikan orang Kristen, orang percaya yang percaya kepada Dia, yang memberitakan terus kepada dunia bahwa Dia satu-satunya juru selamat. Allah peduli saudara, sekalipun ada tantangan beban persoalan, tetapi Allah sangat peduli dan Allah tidak akan pernah tinggal diam bagi orang percaya. Malam hari ini saudara, saya akan membawa satu bagian firman Tuhan. Firman ini sudah saya sebenarnya siapkan beberapa firman Tuhan tentang Roh Kudus yang memerdekakan, tentang jawaban sebenarnya kantor juga kepada beberapa orang yang hari-hari terakhir ini mereka serang saya di YouTube saya. Salah satu tema yang saya angkat, Yesus pokok senter keselamatan dunia. Dia serang saya pakai akun palsu. Dia angkat satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-7. Tapi nanti kita tidak ke situ. Nanti saya akan bawa ke Misbah Doa dan Renungan untuk menjawab dia. Tapi malam hari ini kita juga singgung sedikit bahwa dia bilang, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Dia merengek-rengek minta pertolongan? Itu dalam Yohanes 12 ayat 27. Tapi justru saya bilang begini, lucunya dia sudah jatuh tertimpa tangga. Padahal Yohanes 12 ayat 7 kalau dicermati baik-baik, Yesus tidak merengek, tapi Dia menyatakan bahwa Dialah yang juru selamat. Itu yang Dia menyatakan. Saudara, kasih Tuhan, saya akan berbagi. Saya tiba-tiba dalam pergumulan, saya coba otak-atik di salah satu grup yang sedang lagi mau naik daun di kota ini. Grup penginjilan jalanan ekumeni. Kenapa saya bilang lagi mulai mau naik daun? Yang penting berdiri atas kebenaran firman. Maka Tuhan pakai sebagai luar biasa di kota ini. Dan ini ekumeni yang sedang kekeratan Tuhan sedang. Saya baca coba-coba di sedikit ada percakapan beberapa hamba Tuhan yang hebat. Saya temukan akan tema ini. Tidak ada bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sama seperti tadi peduli. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tadinya tidak bisa, yang hati keras Dia ubah menjadi hati lunak. Maka Tuhan, bagi Tuhan tidak. Kita belajar kembali firman Tuhan di dalam Yohanes
pemanis. Ini setiap kali saya bawa firman dia pun yang jadi MC leader saya. Yohanes. Yohanes 2 ayat yang Yohanes pasal 2. Ini sudah firman ini sudah berulang kali. Saya sudah angkat dua firman ini sudah muat di YouTube juga, ada tema-tema yang berbeda. Bahwa Yesus sang Immanuel, kemudian juga tentang undang Yesus, maka pasti ada mujizat. Tapi kalau tidak undang Yesus, tidak ada mujizat. Karena dia adalah pemilik mujizat itu. Tadi di Alkitab mana, ajaran mana, pemilik mujizat hanya Yesus. Oh, Yesus itu manusia, tarik link ke atas. Maka apa? Ketemu di kitab Perjanjian Lama dan ajaran yang lain, bahwa dia itu adalah yang datang ke dalam dunia ini. Yang tadi lagu bilang, dia sangat peduli bagi kita semua. Haleluya. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca secara biasa. Mulai dari saya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau berkata ini? Saat aku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 pelayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 muyuk. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cicirlah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menyumbangkan anggur kepada kamu, dan seseorang bos minum, bawa yang kurang baik, akan tetapi menyumbangkan banyak saja. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Saudara, kekasih Tuhan, tadi yang saya singgung tema. Tema ini mungkin sudah sering orang angkat. Bagi tadi juga lagu ada singgung juga ya, kalau tidak salah. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu yang tadi saya sedikit jam berapa ya, saya ambil di grup. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Betul tidak? Air berubah menjadi anggur. Secara logika akal manusia, lu mau uji pakai apapun eksperimen tidak akan bisa air berubah menjadi anggur. Atau kalau orang begini. Tapi kalau orang dapat 5 mere bisa air berubah menjadi moke. Bisa tidak? Ketemu di jalan-jalan pesta awal-awal mulai yang lagu-lagu biasa, awal-awal rohani itu. Air putih kasih keluar. Ini minum apa nih? Air putih. Oh, aku betul air putih. Coba tes air putih. Setelah mulai lagu musik besar, air putih dirubah, taruh lagi botol yang tadi, rubah tuh, moke air putih berubah jadi moke. Ini tidak benar adanya, secara juga membuktikan air berubah menjadi anggur. Sesuatu yang tidak bisa, tetapi di sini karena Yesus ada dan diundang, maka yang tadi tidak bisa menjadi bisa. Yang mustahil atau tidak mustahil menjadi mustahil, mustahil menjadi tidak mustahil, atau sebaliknya. Inilah Yesus. Saya memberikan tema sini, saya tidak mau pakai Tuhan. Bagi Yesus Kristus tak ada yang mustahil. Dan ini Yesus, bicara di sini Yesus. Yesus secara manusia. Kemudian di sini mau saya katakan bahwa yang pertama, karena semua ini bisa terjadi kenapa? Ada Tuhan di dalam dirinya, Yesus itu. Karena Yesus adalah Tuhan, maka mujizat ini terjadi. Karena Yesus adalah Tuhan, maka yang tadi tidak bisa menjadi bisa. Itu yang beda. Karena Yesus itu manusia seperti saya dan saudara, ada belas kasihan, ada juga sama seperti sakit, menangis, yang tadi dikatakan oleh orang-orang yang dia merengek minta pertolongan. Dia manusia, tetapi yang beda adalah karena dia
segala sesuatu. Ini tanda yang pertama Tuhan buat. Kalau dalam catatan Lembaga Alkitab Indonesia ini memang yang pertama. Tapi sebenarnya kalau telusuri secara sejarahnya yang tidak ditulis, kalau mau ini ditentukan firman Tuhan dalam tidak akan bisa diterapkan oleh dunia. Yesus masih kecil, umur seperti begini juga pernah membuat mujizat. Memang tidak tercatat di dalam Alkitab kita, tetapi di dalam ajaran yang lain di luar sana tercatat dengan jelas yang saya sudah pernah angkat. Contoh, waktu Yesus bersama Ibu Maria dan Yusuf pada saat mereka lari ke Mesir, dalam perjalanan di padang belantara yang tidak ada sama sekali air kosong. Kalau namanya belantara itu kosong. Pohon kurma itu pohonnya tinggi-tinggi. Kemudian Yesus yang masih umur sekitar 9, 10, 12 tahun. Menurut ajaran yang disampaikan saudara-saudara kita dari sebelah mengatakan bahwa pada saat itu Yesus lihat Bunda Maria dan bapaknya Yusuf sudah dalam keadaan lapar dan haus. Kemudian apa dia lihat ada pohon kurma yang tinggi. Dia umurnya tidak bisa ditiru, tapi dia bilang begini, pohon kurma, tunduklah kamu. Tiba-tiba pohon kurma ini tunduk. Saya merinding saudara. Kesaksian itu bukan di sini, tapi kesaksian di seberang. Pohon kurma tunduk. Buah kurma ini langsung dipetik oleh Yusuf dan Maria. Menikmati. Tidak dicapai, itu mujizat. Kemudian apa? Dia keluarlah air dari akar-akarnya. Air keluar, diambil minum. Itu dicatat di ajaran sebelah. Ini yang membuktikan bahwa Dialah Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Yesus. Kenapa? Dia adalah Tuhan. Dengar baik-baik. Mungkin saudara yang nanti ikuti juga akan dengar itu. Nanti coba ya, saya singgung sedikit ya. Yohanes 12 ayat 27 ya, kalau tidak salah. Nanti baru saya mau jawab dia lewat Yesus renungan. Karena ada beberapa yang masuk. Saudara kasih ingat, inilah sebenarnya di sini Yesus memulai dengan panggilan sebagai juru selamat. Menolong orang yang tidak berdaya. Salah satu di perkawinan di Kana ini. Dan saudara, saya punya catatan di sini. Kenapa Yesus harus di perkawinan di Kana? Padahal ada undangan lain di mana kegiatan lain, ada juga yang Yesus tidak hadir. Kenapa dia sangat peduli terhadap perkawinan? Ini yang jadi catatan bagi setiap kehidupan orang percaya, rumah tangga Kristen, bagi suami istri. Ingat, ini Yesus sangat peduli. Dia tahu bahwa akan ada satu peristiwa di situ, yaitu akan terjadi krisis anggur. Maka pada saat dia diundang, dia hadir bersama para murid. Tidak dicatat di ayat-ayat yang lain. Dia diundang, maka dia hadir. Karena dia tahu ke depan, satu penglihatan jauh ke depan, ada sesuatu. Dia peduli dan dia hadir. Tapi dia tidak mau menunjukkan jati dirinya dulu. Dia tidak mau menunjukkan jati diri. Tapi disinilah hadir hamba-hambanya. Salah satu adalah ibunya, yang tahu bahwa di dalam sosok Yesus Kristus ini adalah Sang Immanuel, adalah Tuhan, adalah Allah sendiri. Kalau kita melihat percakapan di sini, yang pertama tadi saya katakan, karena Dia adalah Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Dia adalah Tuhan. Saudara, kalau kita ikuti di sini, di Galilea, ini di Galilea ya, karena di Galilea. Ini catatan bahwa dia yang membuat tanda yang pertama. Mungkin saudara pernah dengar saya punya khotbah yang beberapa yang lalu. Di akhir ujung, pada waktu Yesus bangkit, para malaikat bilang begini, kamu akan berjumpa dengan Yesus di Galilea. Baca baik-baik. Di Galilea, di wilayah itu, di atas bukit, Yesus disitulah dia akan naik ke surga dan dia menyatakan kepada dunia, segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan. Dia konsisten di dalam setiap hal yang dia buat bagi manusia. Hari ini dia bicara di Kana tentang perkara dia buat di situ. Setelah itu dia jalan menderita sengsara, mati dan bangkit, dan setelah itu dia ke Galilea lagi, dia buktikan di sana bahwa akulah dia, tetap setia dan tidak pernah ingkar janji. Haleluya! Ini luar biasa, saudara. Dia berbeda dari kita manusia, toh. Anak muda kebanyakan di sini. Kalau pacaran
Mulai misalnya ini dari ama. Boy bisa melu. Ama bilang begitu, ini agak begini. Lu saya ke mana? Coba ama perhatikan itu laut. Betapa luasnya laut. Cintamu kepada aku, cinta kepadamu juga begitu. Ini pasti ini bilang begini berbunga-bunga. Oh betul, dia lihat di laut betul. Berarti dia cinta betul ya. Jangan percaya kau bohong. Hati-hati di sini ya, hati-hati. Bisa berubah. Bisa juga iya, bisa juga berubah. Coba ini amal perhatikan itu di langit sana. Itu bisa itu bintang-bintang. Ina. Soalnya bisa. Ayo saya cinta kepada lu begitu. Ini mulai ya. Tiba-tiba saya berumah setelah itu berikat janji, berumah tangga. Setelah itu sama-sama lagi mulai itu bintang dan itu kau menjadi bukti saksi. Terantum itu batu yang dulu cerita toh. Saya cinta kamu, saya love you. Dia saya nih luar biasa. Perhatikan baik-baik. Dia berubah. Lu pemata taruh di mana? Kenapa waktu berjalan, situasi bisa berubah. Tetapi di sini Alkitab, Yesus tidak berubah. Dia peduli. Makanya kita bilang harus perhatikan rumah tangga Kristen, orang percaya. Dia sangat peduli akan rumah tanggamu. Perkawinan ini contoh. Dia hadir di saat situasi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di sini saudara, kita belajar dari sosok orang-orang yang menghargai, memuliakan Yesus, yaitu Ibu Maria. Dia hadir di sini. Kalau kita baca di sini ayat yang berikut dikatakan begini. Yesus dan murid-muridnya dan juga ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, saya pernah ngomong tuh, antara catatan Alkitab menurut kekurangan dengan kurang dengan habis beda tidak? Beda toh? Ini gelas air tiba-tiba tinggal sedikit, itu kurang toh? Kalau habis berarti kosong sama sekali. Kenapa perkataan ini berbeda antara Maria punya perkataan tentang habis dengan yang ada ini anggur kurang, berbeda. Ini sebenarnya satu gambaran kepada kita bahwa Maria ingin menyatakan bahwa dia punya pengharapan sesungguhnya hanya kepada Yesus. Dia punya harapan hanya kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Karena dia sehingga perkataan ini sama dengan saya sering berkata sama dengan kita orang Timur. Saya tidak tahu orang Amerika, tapi di kami saya pengalaman saya punya mama kandung sudah almarhum. Saya pernah cerita saudara, masih kecil-kecil saya ke bapak tukang kayu. Beras tinggal 1-2 mok. Bapak saya mau keluar bawa perkakas menuju dapat kerja tukang orang bangunan. Mama saya dengan sedih datang di samping bapak. Saya masih kecil-kecil perhatikan. Masih umur saya masih SD kelas 1 dulu. Saya perhatikan. Itu saya masih ingat sampai sekarang. Caranya sama dengan Ibu Maria ya. Panggil bapak saya bilang, Ibu, kita beras habis. Padahal saya tahu saya beras masih tinggal 1-2 mok. Cara penyampaian ini menyatakan bahwa dia sangat mengharapkan supaya peduli. Dia butuh supaya benar-benar ini satu kebutuhan, bukan keinginan. Ini satu kebutuhan. Dia butuh karena ini sudah habis, padahal masih ada sedikit. Yang tadi saya pikir bahwa dia sangat bergantung dan berpengharapan pada Yesus, tidak yang lain. Maka dia dikatakan di sini habis. Kalau membaca sejarahnya, ceritanya bukan habis, kurang. Tetapi cara Ibu Maria punya penyampaian ini penyampaian yang sangat benar-benar membutuhkan harapan dia pada Yesus. Yang berikut saudara kasih tahu kenapa Ibu Maria tidak pergi ke mana pemimpin pesta ataupun yang memperdaya laki-laki yang bertanggung jawab. Kenapa saudara? Dia tahu bahwa yang hadir di sini ada Yesus, tapi dia rubah cara pola dia. Yesus yang hadir di sini adalah manusia seperti daging. Tetapi ada Allah di dalam dirinya yang bisa mampu mengubah ini. Dia tahu. Karena dia dengar firman Tuhan toh. Anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Dan pada saat dia lahir, beri nama dia Immanuel. Allah menyertai kita. Dia tahu bahwa ini Immanuel yang hadir. Dia tahu bahwa Yesus dia kandung saudara ibu jasmani, tetapi Roh Kudus yang membuahi, Allah Tuhan yang turun, Immanuel. Maka
di sini, dia pengharapan, dia tidak lari. Kalau dalam situasi seperti itu, misalnya contoh pesta di sini, dalam situasi begitu mulai saling salah tuh. Kalau misalnya sudah mulai kurang, tiba-tiba ada yang kapasitas misalnya 200 orang, tiba-tiba datang ini 300. Lu sudah pusing, lari kemana? Jam-jam begitu. Sampai yang dipersalahkan, panitia pasti mulai berasa, lu juga hitung bagaimana? Gak usah bilang, ibu istri, ibu suami, ibu anak tambah 2. Tiba-tiba dia datang dia kakak bagaimana tetangga. Ini tuh kan kalkulasi juga. Maria tidak mau melihat semua situasi. Dia tahu bahwa semua ini pasti kalau dikalkulasi hitung-hitung tidak bisa. Tapi satu hal yang dia tahu, bahwa ada Yesus di sana, yaitu Tuhan yang di sana. Dia tidak melihat itu anaknya, tetap dia rubah pola imannya. Ini Yesus, Tuhan, Juru Selamat. Ini harus dirubah, saudara. Kadang-kadang kita bicara pola itu yang berubah. Kalau kita berubah ini, maka akan berubah. Tapi kalau bicara pandang juga begini, contohnya bilang mau merek ini, tidak akan, saudara. Lu matikan menuntut dia, tapi lu berubah tentang suatu pemulihan, maka Tuhan akan bergerak dengan pemulihan itu. Saudara pernah dengar tuh yang saya contoh nyata ini apa? Ini cerita nyata yang orang sore ya, jeruk tuh. Kalau orang saya omong ulang ya. Orang soy itu terkenal dengan lemon. Jadi satu ketika saya di sana tahun 92 ya. Saya di sana kebetulan masih saudara mereka buat semacam simulasi pemberantasan busuk buta huruf tuh. Jadi ini banyak begini. Pakai kain segala macam. Saya minta maaf ya kalau ada yang butuh doa timur. Soy, ini satu contohnya. Jadi pada saat ini masih saya mulai gambar sini. Gambar buah lemon itu supaya untuk orang lebih tangkap tuh. Dia tulis, tahu ini, tahu Tuhan kami tahu, semua tahu, saya rempat tahu. Mulai ditulis latihan. J E J. Dibaca J R U RU, dibaca RU. Tambah K, dibaca apa? Lemon Tuhan. Ulang lagi. J E J R U RU, tahu Tuhan kami tahu. J E J R U, dibaca apa? Lemon Tuhan. Lemon dari tadi. Kenapa? Di dalam dia turun temurun hanya tahu itu lemon. Tapi bahasa ini sebenarnya J E J R U K, jeruk. Ini harus dirubah. Tapi sekarang mereka sudah tahu dan semua banyak yang jadi orang hebat. Contohnya Pak Bupati Pemurung Pitalo. Itu saudara membuktikan. Rubah cara pola, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ibu Maria dia rubah ini. Dia tidak mau melihat ini anak yang dilahirkan, tapi dia melihat sosok Tuhan yang hadir. Maka disinilah mulai perkara mujizat itu. Yang tadi itu bisa menjadi bisa. Yang berikut saudara, itu yang akan membuktikan bahwa dia butuh. Dan dia berikut adalah dia sangat meminta untuk Tuhan peduli. Dia sangat mengharapkan Tuhan peduli. Maka Tuhan akan buat. Kalau orang hanya sekedar inginan, Tuhan tidak akan jawab. Saya pernah omong sama nona ini. Lu kelas, sekarang dia sudah masuk SMP, masih SD saya bilang begini. Lu mau berdoa, bilang Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau peduli. Hari ini juga saya minta jodoh bagi saya, Tuhan tidak akan kasih. Kedua kali Tuhan tidak akan kasih lu. Tetapi saya bilang nona, kalau kamu berdoa, Tuhan Yesus, saya mau supaya saya pintar dengan catatan Anda belajar. Maka Tuhan curahkan hikmat bagimu, karena itu kebutuhan, bukan keinginan yang tadi. Kecuali sudah umur. Tuhan saya butuh jodoh. Oh Tuhan bisa ini sekarang. Yang penting lu usaha juga. Jangan ngomong lagi yang seperti tadi. Bintang di langit segala macam. Om tuh reponsa. Ya tidak. Ya katakan ya tidak. Kalau cinta dia. Ngomong cinta dia. Jangan bilang saya cinta lu. Tapi tiba-tiba lihat kalau nona di sana lu mata begini. Dia juga ini nongkoh. Cinta dia, ya saya cinta lu. Betul. Jangan lihat itu langit dan bumi. Lihat dia, saya cinta lu dan dia Tuhan. Kalau ini jodoh, Tuhan mau supaya kita harus benar-benar mengandalkan dia. Berpengharapan pada dia. Ubah cara pandang kita. Di sini Tuhan bilang. Maka di sini apa yang kemudian Tuhan? Ini Tuhan Yesus berkatakan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripada ibu saatku belum tiba?
permintaan Bunda Maria atau Maria dengan Yesus bertolak belakang. Bukan berarti mereka berbeda, tidak. Hanya Tuhan Yesus mau menunjukkan di sini bahwa apa? Kehendakku belum sah. Tiba waktu belum. Tetapi apa? Bunda Maria ini tipe orang begini, dia tetap percaya. Kalau dia fokus cinta, dia mengatakan bahwa saya andalkan itu, dia tetap andalkan. Ini yang harus konsisten. Andalkan Tuhan, akui dia Tuhan, terlalu konsisten terus. Hidup setia sampai mati. Jadi tadi bilang, Om Anis ada bilang hidup setia sampai mati. Ini yang kemudian kita lihat percakapan. Tetapi Ibu Yesus berkata, ini baik-baik perhatikan. Yesus tidak peduli terhadap perkataan Yesus. Bukan berarti Ibu Maria tidak dengar, bukan berarti dia tidak menghargai akan Yesus, tidak. Tetapi dia tetap menaruh pengharapannya, imannya hanya kepada Yesus Tuhan. Di sini dia katakan. Tetapi Ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini iman yang berbeda, saudara. Dia percaya bahwa dia fokus, dia andalkan Tuhan. Maka yang sekarang adalah dia harus percaya terus dan membuktikan iman itu. Apa yang kemudian saudara? Dia bilang begini, pelayan apa yang dia omong, dengar itu. Apa yang dia omong, buat itu. Kenapa? Kenapa? Alasannya karena apa? Karena dia adalah Tuhan. Firman yang keluar, ucapan yang keluar daripada mulut. Firman yang berkuasa, ucapan yang berkuasa, yang memberikan kemenangan. Jadi jangan anggap ini Alkitab sepotong ini. Tulisan kalimat ini dicerna baik-baik, iman percaya, kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Ibu Maria menunjukkan di sini, dia tetap fokus, dia tidak akan terpengaruh. Kadang-kadang Allah itu sepertinya berlipat tangan. Saya mau doa ini, tapi saya berusaha masih begini. Saya punya hidup masih ikut Tuhan, ikut persekutuan raja-raja menjadi singa liga, tapi saya hidup masih begini. Orang-orang lain masa bodoh, tapi dia hidup malah lebih meningkat. Ini kadang-kadang yang membuat kita tidak terfokus. Ikut Tuhan sampai mati. Di sini bukan berarti Tuhan tidak pernah ingkar janji atau dia tidak peduli. Dia sangat peduli, saudara. Bukti yang tadi bahwa dia karena peduli, maka dia ada di sini. Dia udah undang di sini. Dia peduli, maka dia kemudian pada saat Ibu Maria berkata demikian, dia sangat peduli, dia tegar. Maka yang berikut kita dengar di sini. Di situ apa yang dikatakan kepada buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Ini kemudian Yesus mulai beraksi di sini. Kenapa? Dia sangat peduli kepada setiap umat dan orang percaya. Apalagi ini ibu yang dititipkan Allah Bapa untuk mengandung dia secara jasmani. Roh Kudus yang berkuasa di dalam diri. Ini yang kemudian dia tidak akan membuat kecewa. Begitu pula saudara. Kalau saya dan saudara yang sudah menyatu dengan Tuhan, Roh Kudus sudah ada, hidup kita yang benar dengan melakukan firman Tuhan, sudah menyatu saudara. Tuhan peduli. Hari ini saudara diperlakukan oleh apapun yang tidak sesuatu yang mungkin meresahkan, mengganggu saudara, mungkin nyawa pun. Ingat saudara, Tuhan Allah tetap setia peduli. Dia tetap peduli saudara. Ini yang Ibu Maria, Bunda Maria ini tahu betul. Karakter Kristus itu demikian. Dia konsisten, dia peduli, dia sangat peduli. Ibu Yesus di sini kemudian mulai bereaksi di sini. Kepeduliannya di sini dia bilang begini, isi itu apa? Tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Isi tempayan. Kalau kita mau menarik dari ini sekarang bicara tentang lambang-lambang semua. Bejana, ada lagu apa? Isi lagu. Bagikan bejana, siap dibentuk, penuhi aku dan apa? Ada lagu begitu kalimat ya, anggur kan? Ini bicara tentang bagaimana hidup kita terus diisi dengan firman. Diisi dengan urapan kuasa supaya menjadi berkat. Kalau tanpa itu semua tidak bisa. Saya akan lagu, nama Tuhan juga banyak sih. Kalau tanpa Roh Kudus bekerja di masa ini tidak akan bisa. Sekarang Yesus duduk di dalam kemuliaan. Yang bekerja sekarang siapa? Roh Allah, Roh Kudus bekerja untuk menggenapi setiap firman, menjalankan kedatangan Dia yang kedua kali. Jadi kalau orang alergi tentang Roh Kudus, ini hati-hati di sini. Tuhan Yesus katakan mau begini. Saya pakai bahasa Kupang ya. Kosong, tidak hargai saya, tidak menghormati saya, bisa diampuni. Tetapi kalau kamu
ngomong menghujat Roh Kudus tidak akan bisa diampuni. Kenapa? Itu roh Allah. Allah itu sendiri. Saya ialah penjelmaan secara manusia. Makanya itu tulis buat pembelaan situ. Roh Kudus sedang berkata jangan menghujat dia. Kalau itu sudah ikut cinta Yesus, jangan terpengaruh lagi dengan apa? Orang datang bilang dia mau mentereng, dia punya apa? Harta kekayaan jabatan, terus tiba-tiba anak muda melihat mata balari. Pindah agama, pindah iman, hati-hati. Ini masa zaman akhir. Masa untuk menentukan apakah kita layak atau tidak. Maka di sini sudah kita belajar di sini. Yesus Tuhan sangat peduli. Yang tadi tidak bisa menjadi bisa. Saudara lihat di sini loh. Itu di sini. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Bukan tempayan-tempayan isi dengan jadi moke, bukan ya. Isi dengan air supaya apa? Dia berubah jadi anggur, bukan moke. Pasti kalau dia berubah jadi moke, pasti orang di sini senang semua. Ini moke kelas berapa nih? Tapi ini air berubah menjadi anggur. Yang tadi tidak bisa menjadi bisa. Yang tadi mustahil tidak mustahil bagi Allah. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Setelah air itu diisi sampai penuh, maka di sini perhatikan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saudara, kalau membaca kalimat ini tidak ada semacam begini, Yesus rasa. Saya coba mencerna baik-baik ini kalimat. Apakah kemudian Yesus rasa bahwa Yesus ini sudah jadi betul? Tidak. Kenapa Yesus tidak rasa? Karena dia pemilik kuasa itu. Dia tahu bahwa apa yang dia berikan bagi dunia itu yang terbaik. Tidak setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong. Makanya dia bilang, kasih pemimpin pesta yang coba. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah sang juru selamat, Tuhan itu sendiri. Sehingga dia bilang ini kasih pemimpin pesta untuk rasa sendiri. Mungkin juga para pelayan itu tidak boleh, supaya membuktikan kepada dunia. Ini yang kalau ayat yang terakhir kita bahas, dia mau menunjukkan inilah kemuliaan Allah yang sebenarnya. Allah yang datang kepada manusia untuk menyatakan dirinya, tetapi manusia menolak dia. Tetapi firman Tuhan berkata, setiap orang yang menerima Yesus, maka dia akan dijadikan sebagai anak-anak Allah. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, tapi sebagian tidak. Lu tunggu, lu siap, lu tunggu. Dia datang yang kedua kali tidak lagi sebagai juru selamat, tapi penghakiman akan berlangsung. Dia akan memilah ini yang domba ke sebelah kanan, yang ini yang kambing di sebelah kiri. Ini saudara, dia menentukan karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Dia hadir di situ sehingga membuat si Ibu Maria tahu bahwa ini Allah. Dia rubah semua cara pola pandang dia. Ini Allah Tuhan, Immanuel yang hadir, Yesus Juru Selamat yang hadir, Anak Allah yang hadir di sini. Dan saudara lihat setelah pemimpin, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai dengan sekarang. Menunjukkan bahwa apa? Yesus tidak pernah ingkar janji, Yesus tetap setia, Yesus tetap peduli, dan Yesus tidak pernah memberikan kepada umat manusia sepotong-sepotong atau setengah-setengah hati. Tidak. Bukti kepenuhan hati adalah dia rela sengsara mati bagi kita di atas kayu salib untuk dosa umat manusia diampuni. Makanya saudara, kalau kita perhatikan pada Yesus yang naik, dia tidak pesan lain. Tunggulah aku di Yerusalem sampai kuasa yang hati turun, yaitu Roh Kudus, dan kamu menjadi saksi. Kalau kita membaca bagian yang lain di Matius dan Lukas dikatakan, sampaikan berita ini bahwa jaminan atas namaku, pertobatan, pengampunan. Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, siapa nabi pun ataupun apapun pemimpin yang bisa menjamin bahwa yang menjamin pertobatan dan pengampunan. Dia tidak, hanya Yesus. Makanya dia ini memang mengatakan, dia konsisten dari awal sampai akhir. Jadi kan semua bangsa mulutku,
Dan nyatakan kepada mereka bahwa pertobatan dan pengampunan pakai nama saya Yesus. Dia jamin keselamatan, dia tanggung. Makanya dia dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dia bilang begini, segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sebagai apa? Manusia, tapi ada Allah Tuhan, dia ada Allah. Pemilik kuasa baik di surga dan di bumi. Pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Luar biasa toh? Sampai kepada akhir zaman tidak akan berubah. Makanya saya bilang saudara juga jangan berubah. Dia tidak pernah berubah. Saudara yang kita perhatikan di sini apa? Setelah pemimpin pesta kecapi anggur, bukan moke ya, kecapi anggur, dia bilang begini pakai bahasa Kupang, awin. Biasanya kalau pesta itu orang Cina akan dulu yang baik-baik, setelah karena sudah capek lelah, sudah asal ambil tipas, harus begini. Yang tadi mungkin misalnya ini moke dari moke bola kelas 1, suruh aja jadi apa? Moke yang asal-asal, ini tidak. Beda di sini. Dia sampai tidak tahu siapa yang buat ini. Ini yang saya mau katakan di sini. Banyak pemimpin yang lupa diri. Saya masih ingat memang, jangan nonton di video. Para pemimpin yang sekarang mau cari-cari dan mau, ini saya bilang kampanye politik. Karena saya tidak lagi mau calon politik. Saya hanya menjadi abdinya Tuhan untuk rela mati. Saya mau minta supaya pemimpin perhatikan ini. Setelah Anda sukses dan Anda menjadi orang yang dipilih oleh orang-orang terpilih, ingat ini janji. Jangan saudara hanya omong saja, bilang enak-enak, buat sana sih, tetapi kemudian lupa diri. Yesus ini pemimpin ini dia lupa tahu siapa. Tapi yang beda di sini catatan Alkitab mengatakan pelayan-pelayan ini tahu siapa yang buat. Karena mereka apa? Dekat dengan Yesus, ada dengan Yesus, sekutu dengan Yesus. Mereka tahu siapa dia sumber. Para pemimpin yang hari ini, untuk menjadi berkat, untuk Anda dipilih, untuk Anda menjadi orang yang luar biasa, selalu dekat dengan Yesus seperti pelayan-pelayan ini. Jangan jauh. Setelah mau menjelang pilkada atau apapun datang dekat dengan masyarakat. Malah sampai yang tadi dia menterek orang kaya dia pakai compang campi. Setelah apa sudah jadi naik oto, misalnya plat 1, soalnya lagi apa dulu apa? Ketemu di orang-orang dia bilang salam semua. Buka kaca. Setelah mulai jadi orang nomor 1 apa? Kacanya tertutup semua. AC full. Musik bukan musik rohani, tapi musiknya sudah musik yang lain-lain. Orang boleh begini, Pak Gubernur, Bupati ataupun presiden semua, oh dia masa bodoh. Karena dia sudah arah ke sana. Ini satu hal yang tidak contoh. Tetapi pelayan-pelayan ini mereka tahu bahwa sumber itu Yesus. Ibu Maria tahu sumber itu Yesus Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Jangan terpengaruh yang datang kalau tahu dulu bilang begini, kasih dulu ini satu dos super mie atau terima. Masuk ke sana pilihan itu berbeda. Saya bukan ajar, ini bukan pendidikan politik, bukan. Tapi jangan ini membuat orang tersandung. Makanya banyak orang korupsi kemudian dipenjara pemimpin kemudian itu segala. Ini yang hati-hati di sini. Pemimpin yang harus benar takut Tuhan. Saya tidak mau bicara tentang banyak ini. Tetapi inilah menunjukkan di sini bahwa apa? Beda di sini. Pemimpin itu dia hanya pakai kaki, dia tidak pernah tahu sumber mana. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu siapa pertolongan itu yang dapat beri. Siapa dia sumber itu? Siapa dia yang kasih itu? Yesus sumber keselamatan. Tuhan itu sendiri. Itu beda saudara. Contoh bagi saya dan saudara. Karena kita tahu dia itu sumber Tuhan. Dia Yesus Tuhan Allah Sang Juru Selamat. Dia anak Allah, dia Allah yang menjadi manusia. Maka kita hadir di sini untuk berdoa, menyembah dan memuliakan, dan bisa untuk terus mencari pelayan. Ini yang beda saudara. Pemahaman ini yang harus dibangun. Bukan berarti semua orang harus ikut persekutuan doa baru selamat, tidak saudara. Tetapi yang penting harus tetap bersumber pada Allah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Terus hidup di dalam kekudusan pertobatan, hidup dekat dengan Tuhan. Kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat. Sekalipun saudara di tengah krisis dan kesulitan. Kita perhatikan itu gambar dia yang dilukiskan.
Dia sampai meneteskan darah. Itu menunjukkan bahwa dia sangat peduli. Dia sempurna untuk dunia bagi saya dan saudara. Jadi saudara saya tidak akan berbicara lebih jauh. Tapi dari bagian konteks ataupun dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus tetap terus mengandalkan Tuhan apapun hidup kita. Kita terus berjalan pada apa yang Tuhan mau. Tetap melangkah dan melihat kebenaran firman Tuhan sebagai sumber cermin bagi kita. Kehidupan kita harus berubah hari ini hari. Pertobatan, kekudusan harus itu penting. Kita sangat juga butuh Roh Kudus dan memang itu kebutuhan saudara. Dia yang sedang bekerja dan terus bekerja untuk menggenapi setiap firman supaya kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan terus hidup dan tetap teguh dengan Tuhan, jadi supaya kita tidak akan sia-sia. Terakhir coba saudara baca di 1 Korintus 15 ayat 58. Korintus 15 ayat 58. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Percaya ini? Percaya? Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tetap teguh, jangan goyah apapun masalah persoalan dalam kita melayani. Terus bekerja memberitakan firman Tuhan lewat grup-grup yang ada, setia melayani terus lewat pada ini pelayanan Tuhan. Tuhan akan perhitungkan semua jeripaya, tidak akan pernah sia-sia. Dia akan perhitungkan itu semua. Baik hari ini bahkan dia datang yang kedua kali, dia akan memberikan tempat-tempat porsi yang ideal, yang pas, yang cocok bagi semua orang percaya, orang-orang yang melayani. Dia sudah janji itu. Karena dialah Tuhan Sang Juru Selamat, dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia adalah Tuhan itu sendiri. Baik kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Saudara, kita terus merenungkan akan kasih Tuhan. Betapa Tuhan sangat peduli bagi saya dan saudara. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli bagi saya dan saudara. Bukti adalah contoh yang tadi kisah di Kana, Kis anggur. Yesus hadir di sana, diundang di sana. Dia ada, dia membuat satu lawatan, tanda perkara yang menunjukkan dia adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan Sang Juru Selamat yang memulihkan, yang memberi pertolongan pada waktunya, yang tidak membuat hal-hal yang bersifatnya sementara, tetapi kekal adanya pertolongan itu. Sekalipun saya dan saudara ada di tengah krisis, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dia buat, karena dia itu adalah Tuhan. Bagi Yesus Kristus tidak ada mustahil, karena dia adalah benar Tuhan. Apapun saudara, entah saudara yang ada di sini atau yang ada di rumah-rumah, apa yang sedang saudara dan saya alami secara global, secara umum, kita memang menghadapi suatu krisis karena dampak daripada virus corona ataupun kehidupan kondisi panen kita yang mengalami suatu kondisi yang ada. Tapi ingat, kalau Tuhan saja buat anggur, air berubah menjadi anggur, hal yang sepele dia ubah bisa. Apalagi dia rela mati di atas kayu salib. Dia telah menanggung semua itu, maka dia mampu dan sanggup memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Di saat kita mengalami pencobaan, Allah akan memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Haleluya. Dia sangat peduli bagi saya dan saudara. Dan untuk itu saudara, dimanapun saudara yang sakit pada saat ini saudara boleh mau sungguh-sungguh percaya, belajar akan firman Tuhan tadi, percaya bahwa Yesus itu ada dekat dengan saya dan saudara. Dia ada dan diundang saat ini untuk mengadakan perkara yang mujizat. Saudara pasti sembuh. Saat ini saudara pasti sembuh. Haleluya. Baik, kita bangkit berdiri semua. Bagi siapapun yang mengikuti acara ini, dia boleh angkat bagian atau mengambil bagian untuk datang dan sama-sama. Kami bukanlah orang-orang yang di sini adalah orang hebat, tidak. Tapi kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah abdi-abdi Tuhan. Kami adalah hamba Tuhan. Kami adalah budak-budak untuk melayani. Tapi kuasa berifat itu milik Tuhan. Dia mampu untuk menyembuhkan. Kita sama-sama kita percaya bahwa yang saat ini saudara yang sakit, boleh taruh tanganmu.
bagian hati atau dada, angkat tanganmu ke atas dan percaya bahwa saat ini dalam nama Yesus, pemilik mujizat dan kuasa itu, saudara sembuh. Apapun itu, dimanapun saudara, percaya bahwa Dia Tuhan lebih daripada sanggup. Yesus Kristus adalah Tuhan yang adalah pemilik sumber segala kuasa bagi surga dan di bumi. Haleluya. Saudara, terima kasih. Saat ini Allah Roh Kudus sedang bekerja secara luar biasa. Bagi saya dan saudara yang percaya akan kebenaran firman Allah, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang keluar daripada Allah mulutnya, firman itu memberi kemenangan. Yesus telah membuat itu, dan hamba-hambanya Ibu Maria dan yang lain menyaksikan itu benar adanya. Ucapan Dia itu, firman yang memberkatkan, yang memulihkan, yang memberikan kelepasan dan kekuatan, yang mengadakan mujizat. Saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami pemulihan. Yang punya masalah persoalan yang mungkin bagi manusia tidak bisa lagi, yang bagi manusia tidak bisa, oh pandang itu Yesus, pandang itu Allah, Dia Tuhan itu sendiri. Dia akan turun tangan untuk menolong saya dan saudara, memulihkan dari masalah persoalan ini, memberikan solusi dan jalan keluar. Kalau saudara tidak sejahtera karena ini kekuatan iblis, percaya di dalam nama Yesus, Roh yang di dalam diri saya dan saudara, Roh yang lebih besar, Roh yang memberi kemenangan, memulihkan, mengangkat semua itu. Bagi yang punya masalah, karena rumah tangga diambang kehancuran, percaya saudara, Yesus memulihkan. Dia cinta, contohnya perkawinan di Kana ini. Dia cinta rumah tangga, apalagi rumah tangga orang Kristen. Dia sangat peduli. Untuk itu jangan keraskan hatimu, buka hatimu, terima Yesus, jumpa dengan Yesus, belajar firman Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya dan saudara dipulihkan, rumah tangga menjadi rumah tangga utuh sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkat dicurahkan bagi saya dan saudara. Haleluya. Perusahaan ataupun beban yang dalam kesulitan, kebangkrutan apapun, diambang kehancuran, pandang Yesus, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Pandang Dia, Yesus yang telah disalib, yang memberi kemenangan, memulihkan. Dia sanggup terjadi pemulihan. Saudara akan merasakan itu hari-hari ke depannya. Saya dan saudara merasakan, karena benar adanya firman Tuhan ya dan amin. Dia sanggup memulihkan, dan terjadi semua. Bagi saya dan saudara orang muda yang saat ini punya cita-cita, yang sudah pantas dan pas untuk mendapat jodoh tapi sampai sekarang belum, saatnya berdoa. Kalau itu menjadi suatu kebutuhan, Tuhan memberikan yang terbaik supaya saudara bertanggung jawab atas pasangan hidup, pilihan hidup semati. Maka Tuhan menyiapkan yang terbaik. Undang Yesus, Tuhan saya butuh, sudah saatnya. Maka Tuhan membuka pintu jalan. Menghambat karena setiap dosa dan salah, harus hidup berubah, bertobat. Kalau berkaitan iblis, percaya Yesus, usir itu iblis, tunduk kepada Allah, lawan iblis dia akan lari. Dan Tuhan memulihkan, memberikan yang terbaik. Saudara dan saya yang hidup untuk melayani, menjadi pembicara, pengkhotbah, menjadi senior leader yang untuk melayani Tuhan, dimulai dari kota ini, untuk seluruh bangsa, seluruh dunia. Percaya Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan terus mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas, dengan kuasanya yang sedang bekerja. Dan saudara terima itu semua, merasakan kehadiran Tuhan. Roh Kudus bekerja secara luar biasa di tempat ini, dimanapun, merasakan kuasa Tuhan dan mengalami suatu inkarnasi Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memulihkan dan sanggup dan sedang bekerja secara luar biasa. Buka hati kita semua, saudara. Saudara cinta Yesus, tapi harus melayani. Saudara cinta Dia, tapi harus rela berkorban. Saudara cinta Dia, harus berhidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Terus hidup melayani, hidup dalam kepimpinan Tuhan. Oh, Roh Kudus bekerja. Haleluya, 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 haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami adalah orang-orang biasa, tapi kami bisa luar biasa karena Tuhan
Yesus adalah luar biasa, haleluya. Kalau Tuhan krisis air di pesta di Kana saja atau krisis anggur, Yesus datang hadir diundang dan mengubah segala sesuatu. Kami percaya, kami diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, apapun krisis yang kami alami oleh nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan berkuasa. Tuhan dapat yang sakit disembuhkan di sana, yang sakit, yang saat ini, oh Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu. Jamah Tuhan, adakanlah tanda-tanda mujizat, karena Engkaulah pemilik mujizat Tuhan. Hadirlah di sana, hadirlah di setiap pribadi yang mengalami sakit. Oh Tuhan, angkatlah semua hati, sembuhkanlah jiwa-jiwa Tuhan, haleluya. Karena Engkaulah Tuhan pemilik segala kuasa dan di bumi, surga dan di bumi. Kami adalah hanya hamba-hamba yang bisa berdoa, tapi segala kuasa otoritas hanya datang daripada-Mu, haleluya. Satu-satunya juru selamat. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh kehidupan bangsa negeri kami, Indonesia, secara umum dunia, bukan Indonesia khususnya. Di tengah krisis, di saat landai ataupun mengalami suatu penurunan dalam hal virus dan penyebarannya, tetapi di sisi yang lain Tuhan, ada krisis yang lain. Perekonomian sedikit melemah, membuat banyak perusahaan yang hampir diambang kebangkrutan belum kita. Usaha-usaha mulai kendor. Banyak hal terjadi kepada kehidupan rumah tangga yang hampir diambang perceraian. Dan banyak hal Tuhan kami minta, kuduskan bangsa ini, pemimpin kami dan kami semua. Berkati Tuhan bangsa ini, lindungi bangsa ini daripada setiap ini Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan pengalaman firman Tuhan di akhir zaman, teguhkanlah kami untuk terus memandang kepada Yesus Tuhan yang akan datang yang kedua kali, untuk mengaku Dia sebagai Tuhan. Ampuni Tuhan, supaya seluruh program, seluruh apa yang dibuat pemerintah dari pusat dan daerah dikuduskan, diberkati, dan khususnya juga di daerah ini diberkati Tuhan, haleluya. Oh terima kasih Bapa yang baik dan luar biasa. Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa yang ajaib, haleluya. Kami mau berdoa Tuhan bagi seluruh pengabaran Injil di seluruh dunia. Betapa hebat Tuhan itu. Walaupun di sana sini hambatan, gereja dihambat, pemberitaan dihambat, nyawa dipertaruhkan, semua mengalami kacauan sana sini, tetapi firman Allah tidak bisa dibendung, Roh Kudus tidak bisa dibendung, kuasa Allah tidak bisa dibendung. Tuhan katakan kemuliaan-Mu bagi seluruh pekabaran Injil, seluruh gereja-gereja yang melayani, baik gereja Protestan, gereja Katolik, denominasi sekalian, seluruh Tuhan berkabinatan, berdoa, melayani, memberitakan firman. Ajaib, mujizat-mujizat besar terjadi. Haleluya Tuhan, terima kasih. Indonesia mengalami pemulihan demi pemulihan. NTT bahkan juga Tuhan kami percaya di kota Kabupaten Sikil, kota yang kami cintai ini, Tuhan berkati. Dan sekiranya Tuhan berkenan, mulai daripada wadah ini, PDI Immanuel ini, Tuhan pakai sebagai alat berkat orang-orang yang melayani, pembicara, pengkhotbah, semua yang melayani, sehingga semua datang dari tempat ini melayani Tuhan, menjadi berkat mereka. Bahkan berkenan dengan tangan yang seluruh yang ada, persekutuan yang lain, bahkan juga rencana ke depan untuk adanya perkembangan Injil jalanan, menjangkau saudara yang terpikirkan, yang tidak terjangkau, yang merasa jauh. Saatnya mereka kembali untuk berjumpa dengan Tuhan, sang sumber keselamatan itu, supaya Tuhan kota ini diselamatkan, dipulihkan, dan diberkati. Haleluya. Berkati semua Tuhan seluruh gereja yang ada di tempat ini, pemimpin-pemimpin gereja kami, baik itu mulai daripada Katolik, baik itu Protestan, baik itu GBI, gereja GBI, gereja karismatik, Pentakosta, semua yang lain bersatu padu untuk memandang kepada satu, yaitu Yesus Tuhan yang dipermuliakan, Allah Tritunggal yang harus dipermuliakan, supaya berkat terjadi, roh ekumene melanda negeri ini dan akan merawat terus sampai kepada seluruh pelosok dunia. Dan Tuhan Yesus yang akan datang yang kedua kali akan senang melihat gerejanya dipulihkan di akhir zaman. Haleluya,
Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, yang di sini Tuhan punya pergumulan sebagai suami, sebagai istri, atas kehidupan rumah tangganya, atas kehidupan persoalan ekonominya, atas beban masa depan anak-anaknya. Kami berdiri, tetap berdiri dan tetap di hadapan hadirat Tuhan. Kami mau terus berharap dan pengharapan pada Tuhan, tidak kepada yang lain. Kami tetap terus beriman kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, dan kami tahu yang pasti rumah tangga kami dipulihkan, rumah tangga kami berdiri tegak, menikmati berkat Tuhan, anak-anak kami menikmati masa depan, pekerjaan kami masing-masing diberkati sebagai TNI Polri, sebagai wira swasta, sebagai pelayan-pelayan toko, sebagai orang-orang yang ada bekerja sebagai ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Tuhan campur tangan menekan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih atas segala lawatan-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya. Kami percaya Bapa, kami pulang nanti, bahkan yang ada di rumah-rumah yang mendengarkan berita firman kabar baik ini, dia akan mengambil satu keputusan. Tentu saya tetap cinta dia, Yesus Tuhan satu-satunya Juru Selamat selama-lamanya. Apapun tidak bisa memisahkan saya dengan Yesus Tuhanku, yang terus menaruh pengharapannya, hidup di dalam perenungan firman Tuhan siang dan malam, hidup melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kepenuhan dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dan terus mengabarkan kabar baik, kesukaan kepada siapapun, dan hidup terus teguh dalam iman kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan buat, atas pelayanan-pelayanan yang telah dibuat oleh hamba-hamba-Mu di sini. Terlepas hamba, tapi kalau tidak ada mereka Tuhan, sia-sialah hamba. Pendoa-pendoa yang hebat-hebat, ada pemain-pemain musik yang sangat luar biasa, yang terus diberikan talenta-talenta surgawi, yang singer-singer dan leader-leader yang hebat-hebat Tuhan. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan percaya dalam nama Yesus, Tuhan menggantikan mereka dengan segala hal dan berkat yang luar biasa. Hari ini mungkin mereka akan melihat sesuatu biasa, tapi hari depan mereka melihat hal-hal besar terjadi, karena Allah itu hidup dan luar biasa, yang terus bekerja lewat Roh Kudus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas wadah ini yang telah Engkau nyatakan. Walaupun almarhum pendiri daripada wadah ini telah pergi, tetapi Tuhan telah membangkitkan tunas-tunas baru untuk melayani. Haleluya. Luar biasa Tuhan kedahsyatan-Mu. Roh-Mu bekerja secara luar biasa. Di sini ada istri Tante Eli bersama keluarga yang standby di wadah ini. Tuhan berkati mereka Tuhan. Mereka akan melihat bahwa apa yang mereka telah buat sepeninggal almarhum, mereka akan tahu bahwa ada Tuhan Allah yang tidak pernah ingkar janji, setia memberkati mereka. Haleluya. Kami berdoa bagi para tetangga kami di sini juga Tuhan. Kami tahu bahwa mereka juga punya kerinduan untuk bersekutu. Kami tetap berkati mereka semua ya Allah. Biarlah apapun yang menjadi beban persoalan mereka, biarlah mereka diberkati dan mendapat pencerahan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak Tuhan beban persoalan yang kami angkat. Kami tahu satu yang pasti, bahwa bagi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, tidak ada sesuatu perkara yang mustahil. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Untuk itu saudara, bagi kita yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.